Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut video part 2 dari situ Cihaniwung. Kita lanjut perjalanan ke Nemo Highland. Dulu terakhir kita tahun 2020 ke Nemo Highland. Ini jalannya masih jalan tanah ya teman-teman, masih masuk ke kebun teh. Tapi sekarang nih sudah dibangun dengan sedemikian rupa nih, sudah bagus banget ya. Sudah dikonblok, terus kanan kirinya juga kebun tehnya sudah dibabat-babatin ya. Nah itu lihat apa namanya, Nemo Highland sudah terlihat. Di situ ada jembatan kaca ya teman-teman ya. Kalau dulu kita pernah camping di sana belum ada jembatan kaca seperti itu, hanya sebatas jembatan-jembatan dari kayu saja. Di Nemo Highland juga sekarang sudah banyak penginapan nih teman-teman. Bisa dilihat di sebelah kanan ada bentuk rumah-rumah segitiga seperti itu. Nah itu penginapan di dekat Nemo Highland. Kemudian ada Ferris wheel tertinggi di Indonesia. Wah keren banget ya pokoknya, mirip-mirip di luar negeri lah ya teman-teman. Nah ini dia parkirannya ya teman-teman, parkiran Nemo Highland. Untuk tiket parkirnya kita dikenakan 5.000 per mobil. Kayaknya sih hitungannya per jam ya. Untuk per jam 5.000 kalau nggak salah ya. Nah ini dia Ferris wheel tertinggi di Indonesia. Pokoknya udah keren banget nih Nemo Highland nih. 4 tahun kita nggak kesini udah berubah seperti ini ya teman-teman ya. Mantap lah pokoknya. Hah? Apa? Ini dia yang kelai. Tolong. Untuk naik Ferris wheel tiketnya 150.000, tapi kita nggak tahu itu 150.000 per orang atau per satu Ferris wheel ya teman-teman ya. Kalau untuk naik ke jembatan kacanya untuk hari weekday dikenakan tarif 40.000 per orang. Kalau weekend 50.000 per orang. Kalau kita sih cukup di parkiran aja ya teman-teman, karena harganya nggak masuk sama kantong kita, hehehe. Karena dulu kita sudah pernah juga naik ke Nini Mountain, walaupun belum jadi resort seperti ini. Kalau dulu mobil masih boleh naik teman-teman sampai ke Nini Mountain, walaupun jalannya sedikit off-road, tapi pakai mobil kita aman lah ya. Dulu kita pernah camping di sana. Kalau sekarang mobil ditaruh di bawah di parkiran, kemudian nanti akan dijemput oleh mobil khusus untuk sampai ke atas Nini Mountain. Kalau kita cukup nikmati di parkiran aja ya teman-teman, ini udah keren ya, mirip-mirip di Hollywood lah ya, Hollywood. Ada bacaannya tuh teman-teman, Nemo Highland, mirip-mirip di Hollywood lah ya. Untuk saat ini Nemo Highland keren lah ya teman-teman, sudah dibangun dengan sedemikian bagus. Silakan buat teman-teman nih, rekomen banget nih kalau mau main ke Nini Mountain ya. Langsung aja datang ke Pengalengan. Lanjut dari Nemo Highland kita mau ke rumah bosnya, destinasi selanjutnya. Hai Kalipi, gimana tadi naik apa? Gua naik apa-apa. Oh, naik apa? Ini kayak pikiran juga nih. Bagus nih. Dari Nemo Highland kita lanjut perjalanan menuju ke destinasi berikutnya. Sekarang kita lagi ada di rumah bosnya ya teman-teman. Dari Nemo Highland nih lokasinya nggak jauh ya teman-teman, paling sekitar 2 km aja. Konon Tuan Bosya ini adalah seorang tuan tanah kebangsaan Belanda dulu. Jadi dia ini dihormati sama orang-orang Pangalengan karena dia yang memiliki perkebunan teh di Pangalengan. Oke teman-teman, ini dia penampakannya rumah Tuan Bosya ya teman-teman. Kita nggak masuk karena hujan juga, jadi kita cuma lewat aja ya, menikmati dari dalam mobil. Dari rumah Bosya kita lanjut perjalanan menuju ke Gunung Wayang ya teman-teman. Nah sekarang kita lagi melewati rumah pengabdi setan nih teman-teman. Jadi rumah ini dulu dipakai syuting oleh film Pengabdi Setan yang sempat viral beberapa tahun lalu.
Di sini sekarang juga ada namanya Carita Alam, kemudian ada Taman Rusa juga ya teman-teman ya. Terakhir kita ke sini belum ada tuh Carita Alam, masih Taman Rusa. Nah, di Taman Rusa ini teman-teman bisa mampir, bisa ngasih makan rusa ya teman-teman. Rusanya ada di dalam. Kita nggak mampir karena hujan juga. Kita cukup lewat aja ya teman-teman ya. Perjalanan menuju ke Gunung Wayang. Kembang ini viewnya, masya Allah. Setelah 200 meter, belok kanan. Oke, lanjut perjalanan menuju ke Gunung Wayang ya teman-teman. Jadi di Gunung Wayang ini nanti ada kolam pemandian air panas, kemudian kita bisa camping juga. Ada juga jembatan-jembatan dari kayu untuk melihat pemandangan kebun teh dari atas. Nah, ini jalannya ya teman-teman, masih agak rusak seperti ini. Dan ini lumayan cukup menanjak ya teman-teman ya jalannya ya. Waktu pertama kali saya pernah ke Pangalengan, saya pernah naik ke Gunung Wayang ini. Dulu jalan ini belum ada ya teman-teman, masih jalan setapak. Jadi mobil parkir di pipa-pipa gas tersebut, kemudian kita trekking jalan kaki sampai ke puncak Gunung Wayang. Oke teman-teman, di sini batas terakhir mobil bisa lewat, jadi mobil parkir di sini. Di sana kita bisa trekking ke kawah Gunung Wayang, kurang lebih jalan kaki sekitar 15 menit. Kemudian di sini sekarang ada pemandian air panas juga, tapi kita nggak turun ya teman-teman karena hujan nih cuacanya. Jadi kita cuma lihat aja dan lanjut perjalanan lagi. Kalau dulu saya pertama kali main ke Pangalengan itu tahun 2017 ya teman-teman. Ini jalannya masih jalan setapak. Jadi kita waktu itu mendaki ke Gunung Wayang ya. Kurang lebih itu kita trekking jalan kaki sekitar 2 jam untuk sampai ke puncak Gunung Wayang. Nah, dulu nih mobil terakhir cuma bisa parkir di sini nih teman-teman nih, di pipa gas di depan nih. Jadi ke atasnya kita harus jalan kaki ya teman-teman ya. Dan ini dia pemandangan dari atas ya teman-teman, pemandangan kebun teh. Sayang nih cuacanya hujan, jadi pemandangannya sedikit tertutup ya sama kabut ya. Kalau cerah padahal ini bagus banget ya teman-teman nih. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan turun dari Gunung Wayang. Rencana kita akan ke Ciwidey karena malam ini kita akan camping di daerah Ciwidey ya teman-teman. Rencana kita dari sini akan lewat ke situ Cilenca arah ke Gambung ya teman-teman. Ini pemandangannya bagus banget ya teman-teman ya. Sayang nih hujan nih. Kalau dari atas kita bisa foto ke bawah nih pemandangan kebun teh seperti ini ya teman-teman. Pokoknya di Pangalengan tuh kebun tehnya sampai ribuan hektar teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mengarah ke arah Ciwidey. Jadi ini salah satu jalan alternatif teman-teman. Kalau dari Pangalengan kalau mau ke Ciwidey, teman-teman nggak perlu turun ke Banjaran atau ke Soreang lagi. Teman-teman tinggal Google Map aja Ciwidey, nanti akan diarahkan lewat jalur ini teman-teman. Lewat jalur Gambung namanya ya. Nih keren nih pemandangannya, di pinggir jalan tuh semuanya kebun kopi, dan kita nanti akan masuk ke kawasan cagar alam Gunung Tilu ya teman-teman. Dan juga masih ada perkebunan teh yang nggak habis-habis pokoknya sampai ke Ciwidey nanti nih. Di sini juga sekarang sudah banyak glamping ya teman-teman, sudah banyak penginapan. Kalau dulu belum ada nih glamping seperti ini, sekarang di tengah-tengah kebun teh ini sudah banyak glamping. Kemudian di atas juga udah banyak juga glamping ya, di pinggir sungai maupun di kebun teh. Tinggal teman-teman pilih nih, mau pilih yang di tengah kebun teh atau di pinggir sungai. Oke teman-teman, sekarang kita lagi masuk ke kawasan cagar alam Gunung Tilu ya teman-teman. Ini view sepanjang jalan, kita akan masuk hutan nih yang masih cukup lumayan rapat ya teman-teman. Kanan kiri masih ada kebun kopi.
Konon kalau kita lewat malam nih masih suka ada satwa yang melintas nih, seperti babi hutan, rusa, atau kalau beruntung teman-teman bisa nemu juga macan kumbang katanya nih kalau lewat sini malam nih. Oke teman-teman, kurang lebih sekitar 20 km lagi kita akan sampai ke Ciwidey. Sekarang kita masih melewati perkebunan teh ya teman-teman, dengan jalan yang menurun dan juga menanjak. Pokoknya kalau lewat sini keren lah teman-teman, pemandangannya sepanjang jalan nggak bikin boring lah ya. Pokoknya keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki kawasan Ciwidey. Kita sudah masuk ke jalan utama arah ke Ciwidey ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau dari Pengalengan teman-teman lewat jalan yang tadi lewat Gambung sekitar 1 jam 30 menit lah teman-teman, sudah sampai ke Ciwidey ya teman-teman. Nah ini sudah arah mau ke Kawah Putih ya teman-teman. Rencana kita akan cari tempat camping. Biasanya kalau kita dulu campingnya di Ranca Upas, sekarang kita akan cari tempat camping yang lain, siapa tahu ada yang lebih bagus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi memasuki kawasan Ranca Upas. Kita akan survei dulu lokasi Ranca Upas sekarang seperti apa, karena kita terakhir ke sini juga sudah agak lama ya, sudah 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu. Oke teman-teman, setelah kita survei ke Ranca Upas ternyata kurang cocok ya teman-teman, karena katanya kolam renangnya akan dikuras ya, jadi kita nggak bisa berenang. Jadi kita nggak jadi camp di Ranca Upas. Nah sekarang kita lagi masuk ke MT Highland jadinya teman-teman. Rencana kita akan camping di sini di MT Highland. Ini lokasinya di samping Ranca Upas teman-teman. Jadi pas di depan pintu masuk Kawah Putih ya. Namanya MT Highland. Untuk tiket masuknya teman-teman dikenakan 45.000 per orang untuk camping. Di sini teman-teman bebas, udah include berenang ya, kolam pemandian air panas. Kemudian ada wahana lainnya juga seperti bebek air dan juga ATV ya teman-teman ya. Untuk penginapan juga ada, musola ada. Sekarang kita lagi muter lokasi dulu, kita akan cari tempat mendirikan tenda yang enak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita malam ini camping di Highland MT Resort ya teman-teman, di samping Ranca Upas lokasinya. Nih kita baru saja beres mendirikan tenda. Nih tempatnya cukup bagus, ada danaunya juga, terus tempat campnya juga lumayan luas. Untuk tiket masuknya per orang 45.000, udah include mandi nanti di kolam air hangat. Hai, kita mau ngapain? Berenang. Berenang di mana? Berenang air hangat. Oke, kita mau rendam air hangat guys. Tenda kita di sana lumayan kalau jalan kaki. Jadi kita pakai mobil ke sini. Ini tempatnya bagus guys sebenarnya. Cuma minusnya nih colokan listriknya pelit kalau di sini ya. Tadi kita nanya kalau mau instalasi listrik harus bayar 300.000. Waduh. Padahal kita masuk bayarnya cuma 200.000. Jadi ya minusnya itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk harga tiket masuknya tergolong murah lah, 45 sudah termasuk kita bebas berendam kapanpun ya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berendam air hangat nih malam-malam nih, sekitar jam 9 malam saat ini. Di sini kekurangannya kita kalau mau nyolok listrik harus bayar lagi teman-teman 300.000. Kemudian kalau kita masuk ke toilet kita harus bayar lagi juga 2.000. Ya silakanlah teman-teman kalau mau ke sini bisa dihitung-hitung kembali ya budgetnya ya. Oke, karena nggak bisa nyolok listrik untuk sementara kita mau masak, kita pakai penerangan dari kendaraan dulu ya teman-teman ya. Jadi itu aja sih kekurangan yang menurut saya lumayan fatal ya, karena listrik itu kan kita butuh ya untuk masak nasi, untuk ngecas HP dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kalau kita mau nyolok listrik kita harus bayar lagi, dan bayarnya juga cukup lumayan kalau menurut isi kantong saya ya teman-teman ya. Jadi ya silakan teman-teman nilai sendiri, dan kalau mau camping di sini bisa dihitung-hitung lagi budgetnya.
Oke, ini suasana malam ya teman-teman. Di sini dinginnya nggak terlalu kayak semalam di Pangalengan. Ya ini masih standar lah dinginnya, sekitar 20 derajatan ya teman-teman ya. Kalau di Pangalengan semalam dinginnya lumayan tuh, selimut sama jaket kepake pokoknya. Kalau di sini nggak terlalu lah dinginnya. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Masih dari MT Highland. Nih cuacanya mendung ya teman-teman ya, berkabut. Ini danaunya. Di sana kita bisa lihat Ranca Upas. Nah, Ranca Upas tuh di satu teman-teman tuh. Kalau kita zoom, nah di sana itu Ranca Upas. Lumayan cukup dingin di sini ya. Dadah. Arife. Oke, suasana pagi masih dingin sekali guys. Guys, guys. Oke teman-teman, kita sekarang lagi naik ATV sambil nunggu sarapan pagi dan beres-beres ya teman-teman. Kita ngasuh bocil-bocil ini nih 3 orang. Untuk naik ATV dikenakan 50.000 ya teman-teman. Waktunya kurang lebih sekitar 30 menit kalau nggak salah kemarin. Oh mundur ya, kembali. Ya, kan dilihat itu di itu ya. Masuk ke dalam situ. Kita pernah naik ini di mana ya? Itu mobil ada di sana tuh, dari mana kita naiknya?
Assalamualaikum guys, kita lagi naik RTV. ATV. Tadi belum lihat videonya. Oh, Aiman lihat sudah menaiki ATV. Awa juga. Aku juga tiga. Aka mana ya Aka? Nah, kita di belakang ada ini Mbak. Dah, deh. Ayo kebut. Ayo tarikin. 3, 2, 1. RTV. Oke teman-teman, kita sudah beres-beres packing, udah rapi, tenda udah masuk semuanya. Kita akan lanjut perjalanan lagi. Rencana kita akan lewat jalur Cidaun ke arah Laut Selatan. Nanti malam insya Allah kita akan bermalam lagi di Geopark Ciletuh. Oke, semoga dilancarkan perjalanan. Ini MT Highland. Oke, dari pagi berkabut seperti ini terus ya. Ini lumayan dingin juga, anginnya lumayan kenceng. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini suasana danau ya. Dadah. Ayo. Dadah. Ayo muterin. Ya. Oke, bye. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Dari MT Highland kita ambil ke kanan ya teman-teman, arah ke Cianjur. Rencana kita akan lewat ke Naringgul, kemudian ke Cidaun, dan malam ini kemungkinan kita akan menginap lagi antara di Geopark atau di ujung genteng ya teman-teman ya. Kita nikmati nih pemandangan kebun teh Ranca Bali. Senyum Ciwidey. Masih Dina. Kebun teh berapa hektar Mi, dari Pengalengan apa ke sini Mi? Assalamualaikum Aiman. Aiman lagi jadi co-pilotnya Abi ya? Ya, Kenapa pakai bandel? karena Aima kan cantik kalau pakai bandung. Bye-bye. Oke teman-teman, lanjut perjalanan lagi ya teman-teman. Kurang lebih ke Cidaun dari Ciwidey itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit ya kalau di map, dengan jarak tempuh sekitar 50 km ya teman-teman ya. Kita di sini disuguhkan pemandangan kebun teh yang sangat bagus sekali ya teman-teman ya.
kita juga baru pertama kali nih lewat sini nih, arah dari Ciwidey menuju ke Cidaun, Laut Selatan. Jalannya bagus banget ya teman-teman, sudah full aspal nih, kelihatannya juga aspalnya masih baru ya teman-teman. Masih terus melewati perkebunan teh yang gak ada habisnya ya, pokoknya jalannya masih menanjak dan lebih cenderung menurun ya kalau dari arah Ciwidey. Ketemu pertigaan, kita nanti ambil yang ke bawah ya teman-teman. Tadi kita ketemu pertigaan, kita ambil ke bawah arah turun ya teman-teman. Ini benar-benar turun parah nih jalannya nih, turun banget, nukik turunnya. Ini lumayan bikin mabok nih teman-teman nih kalau penumpangnya di belakang yang suka mabok ya. Jalannya meliuk-liuk lah pokoknya ya, dan aspalnya pun masih bagus banget nih, aspalnya masih baru. Masuk Cianjur kali ini ya. Oke teman-teman, kita akan break dulu di rest area Naringgul. Ini kita sudah masuk perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung ya teman-teman. Kita sebenarnya lagi cari masjid yang ada sholat Jumatnya ya teman-teman, tapi kayaknya di masjid ini nggak ada sholat Jumatnya nih. Jadi ya sudahlah, kita sholat zuhur aja ya daripada nggak keburu ya kan, karena udah jam 12 siang juga. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di rest area Naringgul, sudah masuk di Cianjur. Sebenarnya kita mau sholat Jumat, tapi ini ada masjid tapi nggak ada yang sholat Jumat ya guys. Jadi kita nge-break sebentar. Tuh jalannya tadi luar biasa, turunannya tajam banget, turunannya parah. Nih kalau nanjak juga lumayan nih, PR nih. Jadi kita turun aja lumayan itu. Lagi nanjak. Mantap. Ini dia guys, ini petanya ya. Ini kita sekarang lagi ada di rest area Naringgul. Kita akan sampai ke Cidaun, 41 kilo lagi ke Cidaun. Oke teman-teman, setelah break sholat zuhur kita melanjutkan perjalanan lagi dari tadi perbatasan Kabupaten Cianjur menuju Naringgul. Sekarang kita masuk ke jalur di dalam hutan ya teman-teman. Ini jalannya masih full hot mix, masih bagus nih kelihatannya nih, jalannya masih baru banget ya teman-teman. Jalannya masih terus turun ya dari sini ya teman-teman ya. Kurang lebih ke Cidaun ke Laut Selatan masih sekitar 30 kilo lebih lagi ya teman-teman ya, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam lebih. Nah ini dia teman-teman nih, salah satu spot menarik kalau kita lewat Naringgul Cianjur Selatan ya teman-teman. Kita bakal ketemu banyak air terjun di pinggir jalan nih. Bisa dilihat di punggungan gunungnya itu ada banyak air terjun ya teman-teman ya. Sebenarnya nih air terjunnya nggak cuma satu nih, di belakang kita juga ada tadi kelihatan. Dan ini menjadi salah satu jalur dengan pemandangan paling bagus di wilayah Jawa Barat ya teman-teman. Ini mirip-mirip di Nepal sih ya, kalau kita lihat seperti ini ya. Banyak air terjun di antara pegunungan tebing-tebing. Dan jalannya juga bagus banget nih teman-teman, udah mulus, nggak ada jalan lobang sedikit pun ya. Tapi teman-teman harus hati-hati kalau lewat sini, karena ini turunannya dan tikungannya sangat lumayan curam ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman kalau lewat sini pastikan kendaraannya dalam kondisi prima ya teman-teman, terutama kopling maupun remnya ya. Karena kalau dari arah Ciwidey nih jalurnya terus turun ya sampai ke Cidaun nih, kurang lebih sekitar 50 km lah ya, jalannya terus turun. Nah begitupun sebaliknya kalau dari arah Cidaun menuju Ciwidey
kita bakal ketemu jalan nanjak terus ya teman-teman ya, nggak ada ampun lah pokoknya nih nanjaknya nih kalau dari arah laut. Untuk jalannya juga lumayan agak sempit ya teman-teman di sini. Jadi kalau ada mobil arah berlawanan kita harus pinter-pinter mengalah ya teman-teman ya, terutama kita harus mendahulukan mobil yang mau nanjak ya. Tapi di sini memang agak sepi sih, nggak terlalu ramai lalu lintasnya, mungkin jarang ya teman-teman yang lewat sini ya. Pokoknya keren banget lah teman-teman, lewat sini nggak akan nyesel lah, walaupun jalurnya lumayan cukup ekstrim tapi terbayar oleh pemandangannya ya teman-teman. Bisa dilihat itu air terjun di kanan kiri kita nih, pokoknya banyak air terjun lah teman-teman. Oke teman-teman, kita nyeberangi jembatan yang ada sungainya nih. Airnya bening banget ya teman-teman. Udih, mantep banget ini kalau buat mandi ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman gak usah jauh-jauh, jalan dulu ke luar negeri ya. Indonesia masih banyak tempat-tempat yang indah yang perlu kita explore lebih dalam ya teman-teman. Ini masih di Jawa Barat loh, padahal ya masih nggak terlalu jauh dari tempat kita di Tangerang maupun Jakarta. Tapi kita bisa dapat pemandangan yang sangat bagus seperti ini. Mirip-mirip di Nepal lah teman-teman. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Nepal itu mirip nih seperti ini nih lokasinya ya. Air terjun di tebing-tebing gunung, terus sawah-sawah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita sampai di salah satu spot menarik nih. Ini namanya Curug Ceret ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau lewat jalur sini bakal ketemu air terjun di pinggir jalan, namanya Curug Ceret. Karena lagi nggak musim hujan mungkin ya, jadi airnya nggak terlalu besar nih. Kalau teman-teman lihat di YouTube, kalau lagi musim hujan nih airnya lumayan besar nih teman-teman. Kita sudah sampai di Naringgul, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur Selatan ya. Mantap tadi jalannya. Ini kurang lebih ke laut sekitar 20 kiloan lagi lah. Jalannya sudah mulai lebar, kalau tadi agak sempit gitu. Laut Selatan sudah mulai terlihat dari sini teman-teman ya. Itu pemandangan Laut Selatan. Sebentar lagi kita akan memasuki jalur Pansela, jalur pantai selatan Jawa. Setelah kurang lebih sekitar hampir 2 jam ya teman-teman perjalanan dari Ciwidey, akhirnya kita masuk ke jalur Pansela nih sekarang teman-teman. Di sebelah kiri kita ini udah laut lepas, Laut Selatan. Terakhir kita lewat ke Pansela ini sekitar 2 tahun lalu waktu pulang dari Bali ya teman-teman ya. Bu, belanja apa bu? Sempet-sempetnya ya Anda nyari baju lagi jalan. Guys, kita lagi cari baju dulu nih. Nah bajunya habis. Baju si Umahat ini habis nih. Sekarang lagi di daerah Cianjur, tepatnya di dekat Karangpotong. Kurang lebih ke Ciletuh masih sekitar 130 kiloan lagi lah. Kita lanjut perjalanan lagi teman-teman. Setelah tadi sempat break untuk beli baju ya teman-teman, karena kita kehabisan baju. Tadi ada toko baju di samping wisata Karangpotong, serba 35.000. Kita mampir sebentar buat beli baju salin ya teman-teman, karena baju kita habis nih, udah kotor semua, belum sempet nyuci ya teman-teman. Masih terus menyusuri jalur Pansela teman-teman. Sekarang kita sudah di wilayah Sindang Barang.
Setelah tadi sempat diguyur hujan, kita ketemu cerah lagi ya teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Sukabumi Selatan, tepatnya di daerah Cidolok ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Kecamatan Surade. Masih terus menyusuri jalur pantai selatan Jawa ya teman-teman. Pokoknya jalur Pansela ini udah bagus banget teman-teman, udah full hot mix. Kita hampir nggak nemuin lobang satupun nih sepanjang jalur Pansela ini ya teman-teman. Dulu kita pernah nyusur dari Banyuwangi sampai ke Sukabumi lewat jalur pantai selatan terus, dan jalurnya pun udah bagus banget ya teman-teman ya. Udah nggak ada jalan-jalan rusak lagi ya. Terus rest area juga banyak. Jadi teman-teman yang mau mudik ke daerah Jawa nih cocok banget nih lewat Pansela nih. Jalur bebas macet, terus nggak ada jalan rusak juga ya teman-teman ya. Hampir 99% lah jalannya mulus ya, walaupun ada sedikit nih perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sekarang kita sudah ada di Tegal Bulet nih teman-teman, ada sedikit perbaikan jalan tapi ya nggak banyak lah ya, cuma sedikit. Overall pokoknya jalur pantai selatan ini udah full mulus, udah full hot mix ya teman-teman ya. Cocok banget buat teman-teman yang mau jalan-jalan ya sambil menikmati wisata di wilayah pantai selatan, karena kalau lewat Pansela ini kita bakal terus menyusuri Laut Selatan Jawa dan banyak banget destinasi wisata yang bisa kita mampirin satu-satu ya teman-teman ya. Jalan ini kalau kita terusin sampai ke ujungnya nanti teman-teman bisa sampai ke wilayah Labuan ya teman-teman di Banten. Nah itu ujung dari jalur pantai selatan Jawa ya. Jadi jalannya udah full hot mix seperti ini. Kita udah pernah nyobain dari Labuan sampai ke Pelabuhan Ratu lewat pantai selatan, jalannya sudah bagus seperti ini sekarang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di wilayah Muara Cikaso. Ini sebelah kanan kita ada namanya Curug Cikaso ya teman-teman. Dulu kita pernah mampir ke Curug Cikaso, itu curugnya lumayan bagus ya teman-teman, tapi sekarang kita nggak mampir karena sudah sore. Kita rubah rencana teman-teman, yang awalnya kita mau menginap di wilayah Ciletuh Geopark, kita akan menginap di Pantai Ujung Genteng, pantai paling selatan wilayah Kabupaten Sukabumi. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Surade ya teman-teman. Setelah hampir setengah harian kita melakukan perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi ya teman-teman ya. Rencana kita akan cari penginapan aja nih, nggak buka tenda ya, karena sudah maghrib juga dan cuaca juga agak kurang bersahabat. Oke teman-teman, kira kita sampai di Ujung Genteng. Kita malam ini tidur di penginapan ya, nggak buka tenda karena udah kemalaman, nyampenya repot kalau bongkar-bongkar tenda. Iya guys. Oke, ini dia samping penginapan, langsung laut lepas ya, mantap. Dari gunung kita lanjut main ke laut. Luar biasa. Oke, suasana malam di pinggir laut Ujung Genteng. Ini hari Jumat malam Sabtu. Ini penginapan kita ya teman-teman. Kita dapat harganya 250.000 dengan fasilitas AC, kamar mandi di dalam, dan juga kasur. Bisa cukup, kita ada 8 orang sama balita 3 orang, dewasa 5 orang, cukup. Lumayan lah. Ini apa namanya, penginapannya di pinggir laut banget nih. Di sininya udah langsung laut. Besok kita review ya untuk penginapannya. Sekarang sudah malam karena udah pada tidur sebagian. Oke, kita lagi muter-muter malam nih guys. Ini di Taman Genteng namanya. Dulu sekitar tahun 2014 kita pernah pakai motor.
Oke teman-teman, kita lagi muter-muter malam nih ya teman-teman. Sebagian udah pada tidur di penginapan. Kita keluar cari angin sambil muterin wilayah Ujung Genteng. Pokoknya Ujung Genteng sekarang udah berubah banget ya teman-teman. Terakhir kita kesini tahun 2015. Sekarang sudah banyak penginapan-penginapan seperti ini di pinggir pantainya ya. Kita lagi nostalgia dulu ya teman-teman sama mantan pacar. Dulu kita kesini pertama kali tahun 2013 masih pakai motor Supra X nih. Dulu kita berdua aja teman-teman naik motor dari Tangerang sampai ke Ujung Genteng. Di Ujung Genteng kita bikin tenda. Dulu belum ada nih teman-teman penginapan-penginapan seperti ini. Masih sepi lah ya, masih cuma rumah-rumah nelayan dan rumah-rumah penduduk. Sekarang sudah ramai nih teman-teman. Oke, sekian video perjalanan part 2 kali ini. Ikutin terus video lanjutannya di part 3, masih edisi road trip Jawa Barat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video perjalanan kami dari part 1 sampai ke part 2. Nanti kita sambung ke part 3 ya teman-teman ya.